Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas G, Prodi S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Izinkan saya untuk menjelaskan materi pembelajaran ilmu biomedik dasar mengenai gizi seimbang dan metabolisme tubuh. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu ya, yang terdiri dari Jauza Ratu, Azhara Hanifa, Dian Kriswanti, Femi Putri, Salsabila Anissa, Asyara BR Perangin, Naila Shena, Kanaya Sadira, dan yang terakhir Mutia Reza. Yuk, mari kita simak dan belajar bersama. Let's go! Setiap harinya, kita selalu mengonsumsi makanan demi kebutuhan metabolisme pada tubuh kita. Akan tetapi, kita lebih menyukai makanan dan minuman cepat saji, bahkan gorengan, contohnya seperti fried chicken, corn dog, dan juga minuman boba, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jika kita sering mengonsumsinya, mulai dari sekarang sebaiknya harus dihindari ya teman-teman. Karena pola makan yang sehat, gizinya tentunya harus seimbang. Sebab pada dasarnya makanan yang kita konsumsi itu sangat berguna bagi tubuh kita, terutama untuk sumber energi, pertumbuhan, kemudian memelihara tubuh atau memelihara jaringan yang rusak, mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan cairan, serta melawan penyakit yang menyerang pada tubuh kita. Wah, banyak sekali bukan fungsinya? Nah, tahukah teman-teman bahwasanya pola makan yang tepat untuk tubuh kita adalah menggunakan konsep 4 sehat 5 sempurna, di mana kita akan mendapatkan kandungan gizi yang lengkap di dalamnya, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan juga mineral. Akan tetapi konsep ini sudah mulai tertinggal ya teman-teman, karena sekarang sudah ada yang namanya pedoman gizi seimbang atau disingkat dengan PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat menghindari terjadinya masalah pada gizi. Jadi, apa sih perbedaan konsep lama dan yang baru mengenai gizi seimbang? Nah, berikut adalah tabel perbedaan dari keduanya. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Harus minum susu, dan ada panduan porsi yang harus dimakan, serta pentingnya minum air yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Yang pertama, beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Lalu, makanan berprotein tinggi. Protein hewani dan protein nabati memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Selanjutnya, beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah? Boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kita harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh misal kalau kita makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya jangan lupa dimakan ya, jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Lalu, minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri loh. Oleh karena itu, kita harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum air yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Lalu, bagaimanakah nutrisi makro dapat dicerna oleh tubuh kita? Untuk tubuh bisa beraktivitas, memiliki tubuh yang sehat, tubuh membutuhkan energi yang dihasilkan oleh nutrisi mikronutrien yang diproses oleh katabolisme.
Kita masuk ke dalam katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang akan lebih besar. Katabolisme karbohidrat terjadi melalui proses respirasi seluler atau yang disebut respirasi sel. Respirasi sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob ini membutuhkan oksigen, lalu respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yuk, mari kita bahas respirasi aerob. Respirasi aerob ini berlangsung melalui 4 tahap. Ada glidosite. Gli itu adalah glikolisis, do itu adalah dekarboksilasi oksidatif, sik itu adalah siklus Krebs, dan T itu adalah transfer elektron. Kita masuk ke dalam glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam privat yang terjadi di sitoplasma, menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Lalu kita masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merubah 2 asam privat menjadi 2 asetil-CoA plus CO2. Dekarboksilasi oksidasi terjadi di matriks mitokondria. Dekarboksi oksidatif ini menghasilkan 2 NADH. Lalu kita masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini merubah 2 asetil-CoA menjadi 4 CO2. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria yang menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Kita masuk ke dalam transportasi elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron ini adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makan sehat. Yang pertama, sarapan. Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6 sampai 9 pagi. Setelah tidur selama 8-10 jam, saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan yang sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan tidak terlalu banyak, karena akan mengganggu sistem pencernaan dan malah bikin ngantuk. Sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Lalu, makan malam. Siapa nih yang gak makan malam karena takut gemuk? Eits, jangan takut gemuk ya karena makan malam. Makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori tetapi tinggi protein dan serat. Setelah kita beraktivitas seharian, energi kita jadi terkuras, sementara ketika kita tidur, kita masih butuh energi. Misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tetapi habis makan malam jangan langsung tidur ya. Beri jeda sekitar 2-3 jam. Lalu membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk membeli makanan dari informasi di labelnya. Misalnya yang tidak terlalu banyak gula atau garam. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat yang masih anak-anak atau remaja, karena masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kita harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tua setiap hari. Di luar sana, masih banyak teman-teman yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih-pilih makanan yang disukai saja ya. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa terapkan pedoman gizi seimbang dan jaga kesehatan kita. Sampai jumpa lagi. Dah.